kecuali 7 kata di belakang ketuhanan yang telah memunculkan kontroversi. Salah satu nama dengan peran paling menonjol adalah Soekarno. Oleh karena itu, Pancasila benar-benar merupakan karya bersama para pendiri bangsa. Para mahasiswa yang budiman, kita akan melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan perkuliahan yang lalu. Pengertian dasar negara yang diajukan Ketua BPUPK dipersepsi secara berbeda. Muhammad Yamin misalnya, pengertian dasar itu lebih dimaknai sebagai dasar sosiologis, politis, eksistensi negara. Supaya juga demikian, pengertian dasar yang ia maksudkan adalah dalam konteks bahwa negara harus berdasarkan atas aliran pikiran atau stat ide negara yang integralistik. Alhasil, yang dimaksud dasar negara menurut Yamin dan Supomo bukanlah dalam pengertian dasar filsafat atau filosofis Grondslag. Tibalah pada 1 Juni 1945 giliran Soekarno yang menyampaikan pidato. Dalam pidatonya yang monumental itu, Soekarno menjawab permintaan Rajiman Weddiodiningrat akan dasar negara Indonesia itu dalam pengertian dasar filsafat atau filosofis Grondslag atau pandangan dunia Weltanschauung. Soekarno mengajukan 5 prinsip yang menurutnya merupakan titik temu segenap elemen bangsa, yaitu sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan atau berkeadaban. Kelima prinsip itu disebut Soekarno dengan Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Pidato Soekarno tentang Pancasila itu begitu heroik, empatik, berbobot, runtut, solid, dan koheren, meskipun dengan pidato tanpa teks. Sebegitu mengesankannya sehingga mendapat sambutan yang sangat meriah dengan tepukan bergemuruh dari para anggota BPUPK. Dasar terdiri dari 15 bab 1-2 pasal termasuk peralihan. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPK membentuk panitia kecil yang bertugas untuk menyusun rumusan tentang dasar negara dengan pidato Soekarno sebagai sumber utamanya, ditambah usul dari anggota BPUPK yang lain. Panitia kecil ini beranggotakan 8 orang, atau disebut juga Panitia 8, dipimpin Soekarno. Panitia 8 ini terdiri atas 6 orang golongan kebangsaan, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A. Maramis, dan M. Sutarjo, Karto Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, dan 2 orang golongan Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasim. Dalam kapasitasnya selaku ketua panitia kecil, Panitia 8, di masa reses Soekarno melakukan berbagai inisiatif. Dia memanfaatkan masa persidangan Sousangiin atau Dewan Pertimbangan Pusat, organisasi bentukan Jepang, di mana Soekarno sendiri sebagai ketuanya, pada 18 sampai 21 Juni 1945 di Jakarta untuk mengadakan pertemuan yang terkait dengan tugas panitia kecil. Sebanyak 47 orang diundang untuk menghadiri pertemuan.
32 orang anggota TSO yang merangkap sebagai anggota BPUPK, ditambah 15 orang anggota BPUPK yang bukan anggota TSO yang tinggal di Jakarta. Tetapi yang hadir hanya 38 orang. Pada penghujung pertemuan pada 22 Juni 1945, Soekarno mengambil inisiatif, yakni membentuk panitia kecil tidak resmi beranggotakan 9 orang yang bertugas merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dalam suatu rancangan pembukaan hukum dasar atau preambul konstitusi yang dipersiapkan sebagai rancangan teks proklamasi. Ke-9 orang tersebut adalah Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Subarjo, golongan kebangsaan, serta Ki Haji Wahid Hashim dan Ki Haji Kahar Muzakir, Agus Salim, dan R. Abi Kusno Cokro Suyoso sebagai golongan Islam. Dengan komposisi relatif seimbang antara golongan kebangsaan dan golongan Islam, Panitia 9 berhasil menyepakati rancangan preambul yang pada alinea terakhir terdapat rumusan Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945. Oleh Soekarno, rancangan preambul itu dinamakan Mukadimah. Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta, sedangkan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut Gentleman's Agreement. Setelah melalui proses konsensus, rumusan Pancasila versi 1 Juni mengalami penyempurnaan dalam urutan dan redaksional sebagai berikut. 1. Prinsip ketuhanan dipindah dari sila kelima menjadi sila pertama, ditambah dengan anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, prinsip internasionalisme atau perikemanusiaan tetap diletakkan pada sila kedua, dengan redaksi disempurnakan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, prinsip kebangsaan Indonesia berubah posisinya dari sila pertama menjadi sila ketiga, dan rumusannya menjadi Persatuan Indonesia. Keempat, prinsip mufakat atau demokrasi berubah posisinya dari sila ketiga menjadi sila keempat dengan rumusan baru menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, prinsip kesejahteraan sosial berubah posisinya dari sila keempat menjadi sila kelima dan bunyinya menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para mahasiswa yang budiman, demikianlah proses perumusan dasar negara oleh BPUPK. Tinjauan historis selanjutnya akan kita lihat pada fase pengesahan dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan. Setelah BPUPK dibubarkan karena telah selesai melaksanakan tugasnya, pada 7 Agustus 1945 pemerintah Jepang memberikan persetujuan atas rencana pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan. Namun karena lembaga tersebut belum jelas wujudnya dalam rencana Jepang, diantaranya tanpa kejelasan sebutan Indonesia, maka akhirnya pimpinan bangsa Indonesia mengambil momentum menetapkan lembaga tersebut menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Pembentukan PPKI akhirnya terjadi pada 12 Agustus 1945, Soekarno sebagai ketua, serta Muhammad Hatta dan Rajiman Widyodiningrat sebagai wakil ketua. Anggota PPKI pada mulanya 21 orang, terdiri atas 13 orang yang mewakili Pulau Jawa dan Madura, termasuk 1 orang Tionghoa, 3 orang mewakili wilayah Sumatera, 5 orang mewakili bagian timur Indonesia. Pada pertemuan antara ketua wakil ketua PPKI dengan Marsikal Terauchi di Saigon, Vietnam, PPKI akan melakukan pertemuan pertamanya tanggal 25 Agustus 1945. Mengingat terjadinya perubahan yang sangat cepat dan desakan politik yang berkembang, maka pertemuan dipercepat menjadi 16 Agustus 1945. Namun pada tanggal itu Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Keesokan harinya terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia, sehingga sidang pertama PPKI baru bisa dilaksanakan pada 18 Agustus 1945. Pada saat itu, suasana kebatinan dan situasi politik Indonesia telah berubah secara drastis menyusul proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam suasana kegembiraan atas kemerdekaan Indonesia, dilakukan beberapa penyesuaian dalam komposisi keanggotaan PPKI. Atas saran Soekarno, 6 orang anggota ditambahkan: Ahmad Suparjo, Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantara, RAA Wiranata Kusuma, Kasman Singodimedjo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Pada 18 Agustus 1945, PPKI memilih Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu, PPKI menyetujui naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali 7 kata di belakang ketuhanan yang telah memunculkan kontroversi terpanas dalam sesi terakhir persidangan BPUPK. 7 kata itu dicoret lantas diganti dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Para mahasiswa yang budiman, dari uraian di atas tampak jelas bahwa dalam lintasan panjang sejarah konseptualisasi Pancasila, pada setiap fasenya melibatkan partisipasi berbagai unsur dan golongan. Oleh karena itu, Pancasila benar-benar merupakan karya bersama para pendiri bangsa. Meski demikian, tak bisa dipungkiri bahwa dalam karya bersama itu ada individu-individu yang memainkan peranan penting. Salah satu nama dengan peran paling menonjol adalah Soekarno. Para mahasiswa yang budiman, demikianlah perkuliahan kita kali ini. Kepada para mahasiswa ataupun siapa saja yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan tulis dalam komentar pada tayangan video ini.
Pertanyaan insya Allah akan dibahas dalam pertemuan perkuliahan selanjutnya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.